Bonjour food finder, welcome back again to the Heroes Channel. Kita sekarang ada di Masjid Al Akbar Surabaya. Di sini banyak banget orang yang wisata religi, banyak banget orang yang berolahraga, dan pastinya banyak orang yang berjualan. Nah, sekarang kita bakal cari makanan yang sudah hampir punah di Surabaya, yaitu semanggi. Nah, makanan semanggi ini khas banget, khas kota Surabaya. Kita cari dulu ibu-ibu yang jual semanggi itu. Let's go. Oke, kita sudah nemu pedagang yang jual semanggi. Kita langsung aja cobain gimana rasanya. Let's go. Semanggi adalah sejenis makanan khas Surabaya yang dibuat dari daun semanggi yang dikukus dan kemudian dinikmati dengan sambal pedas yang nikmat. Nah, semanggi juga dapat dihidangkan dengan kecambah, kangkung, kerupuk uli yang terbuat dari beras, serta bumbu yang terbuat dari ketela rambat. Salah satu bumbu yang digunakan dalam makanan semanggi memiliki bahan baku serta rasa yang berbeda. Penjual semanggi di Surabaya menggunakan sambal yang terbuat dari gula Jawa, terasi, dan cabai. Penjual semanggi di Surabaya ini mudah banget untuk dikenali karena menggunakan jarit dan selendang untuk memanggul semangginya. Sayuran yang digunakan itu ada dua macam, yaitu daun semanggi dan kecambah yang direbus. Bumbunya yang khas terbuat dari perpaduan ketela rambat, kacang tanah, dan gula merah serta dilengkapi dengan kerupuk uli. Nah, bumbunya ini itu hampir sama seperti pecel. Hanya saja bumbu di semanggi ini itu lebih manis dan teksturnya lebih kental seperti bubur. Jadi jika di nasi pecel sausnya itu lebih pedas dan manis, kalau di semanggi ini dia lebih ke arah manis karena ketela itu tadi. Nah, daripada berlama-lama, kita langsung cobain rasa dari semangginya. Nah, inilah dia satu porsi semanggi. Jadi tempatnya cukup unik ya, dia bukan di piring tapi kertas minyak dilapisi dengan daun pisang. Itu sebagai piringnya. Nah, isi dari semanggi ini itu ada daun semanggi dan tauge. Sebenarnya ada juga daun turi, cuman di sini saya nggak memakai. Nah, selain itu bumbu kacangnya ini bener-bener teksturnya itu seperti bubur ya. Dia kayak pecel, cuman teksturnya seperti bubur dan rasanya lebih manis. Oke, kita udah dapetin satu porsi semanggi. Tanpa basa-basi kita langsung aja coba satu sendok dari semanggi. Nah, ini penampakannya ya. Jadi satu semanggi ini ada daun semangginya, ada tauge, dan juga bumbu kacangnya. Tanpa lama-lama kita langsung coba. Mari makan. Enak banget sih. Ini kayak pecel, cuman bukan nasi tapi daun semanggi. Jadi rasa dari daun semanggi ini tuh kayak rasa bayam ya, cuman agak ada pahit-pahitnya. Dan bumbunya sendiri ini mirip kayak bumbu pecel, cuman teksturnya lebih kayak bubur, lebih kental gitu. Kalau bumbu pecel kan dia lebih encer, ini bumbunya lebih kental. Dan side dish-nya adalah kerupuk uli ini. Dapat dua tadi ya, gede-gede. Ini cocok banget dipadukan dengan semanggi ini tadi. Kita habisin dulu semangginya, setelah itu kita cari makanan yang lain. Ayo makan. Oke, kita sudah habiskan semangginya dan sekarang kita lanjut ke tujuan kita yang kedua, salah satu makanan khas Surabaya juga. Daripada berlama-lama, langsung aja kita ke tempatnya. Ciao. Kita sudah sampai ke tempat yang kedua, salah satu makanan khas Surabaya, yaitu rujak cingur. Nah, tapi rujak cingurnya ini sangat terkenal banget, sangat viral. Rujak cingur kayak apa sih ini? Kita langsung aja pergi ke tempatnya. Oke, let's go. Rujak cingur Ahmad Jais. Nah, rujak yang satu ini sangat terkenal banget di Surabaya karena katanya rujak ini tuh enak dan harganya sangat mahal. Seporsi rujak cingur ini bisa dihargai dengan harga 75.000. Nah, rujak cingur sendiri itu adalah salah satu makanan tradisional juga khas Surabaya
Dan dalam bahasa Jawa kata cingur itu berarti mulut. Nah, hal ini merujuk pada bahan irisan mulut atau moncong sapi yang direbus dan dicampurkan ke dalam hidangan rujak tersebut. Rujak cingur biasanya terdiri dari irisan beberapa jenis buah seperti timun, kerai, bengkoang, mangga muda, nanas, kedondong, dan ditambahkan juga dengan lontong, tahu, tempe, bendoyo, dan juga cingur. Dan juga tidak lupa sayuran-sayuran seperti kecambah, kangkung, dan kacang panjang. Semua bahan tersebut dicampur dengan menggunakan bumbu. Nah, bumbunya ini saus kacang juga, terbuat dari olahan petis, ada petisnya, ada air, dan juga gula, cabai, bawang goreng, garam, yang kemudian ditumbuk jadi satu menjadi saus kacang yang diberikan petis, yang menjadikan rasa dari saus ini menjadi sangat nikmat sekali. Kemudian bumbu tersebut setelah diulek, dicampur jadi satu, kemudian disiramkan ke atas rujak yang telah dipersiapkan tadi. Nah, daripada berlama-lama, kita tunggu ibunya menyajikan rujak cingurnya, lalu kita cicipin gimana rasa rujaknya. Apakah rujak ini enak? Apakah rujaknya ini porsinya banyak? Atau seperti apa? Langsung aja kita review rujak cingur Ahmad Jais. Oke, inilah dia rujak Ahmad Jais. Rujaknya satu porsinya dapat sepiring ya, sepiring gede. Kita cobain dulu mulai dari bumbunya. Wow, kerasa ya bumbunya. Jadi sebenarnya rujak ini hampir sama kayak gado-gado, cuman bedanya kalau rujak ini dia dicampur dengan petis. Kalau gado-gado tanpa petis. Dari bumbunya, teksturnya itu enak banget. Rempah-rempahnya juga kerasa. Kita sekarang bakal cobain bumbunya dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain. Mari kita cicipin. Oke, kita langsung cicipin semua bahannya, rujaknya ya. Ada cingur, ada tauge, ada bayamnya, ada buah kedondong, tahu, dan tempe. Kita langsung makan. Wow. Ketika dimakan langsung itu banyak varian rasa yang ada di dalam mulut ya. Jadi benar-benar kayak umami dari semua sayuran, nabati, hewani itu langsung jadi satu di mulut. Dan yang unik di sini tuh tempenya dia dibuat benar-benar kering banget, jadi menambah tekstur crunchy dari rasa tempenya. Ini bakal enak banget, kita cicipin sampai habis. Lalu kita lanjutkan videonya ke tempat yang lain, oke? Selamat makan. Kalau menurut gua rujaknya ini biasa sih, tapi kalau menurut temen gua katanya enak. Ya daripada penasaran, kalian cobain aja sendiri, oke? Oke, kita sudah makan rujaknya, udah kenyang banget. Kita pergi lagi ke satu tempat yang terakhir, yaitu Gado-Gado Arjuna. Yang nggak kalah enaknya, yang nggak kalah ramenya juga. Kita langsung aja ke tempatnya. Let's go! Kita sudah sampai di tempat yang terakhir di Gado-Gado Arjuna Pak Satumin. Kita langsung aja ngincipin gimana rasanya. Let's go. Gado-gado merupakan makanan khas Surabaya juga. Jadi gado-gado ini adalah makanan yang berupa sayur-sayuran yang direbus kemudian dicampur jadi satu dengan bumbu kacang tanpa petis. Dan juga ada irisan telur. Ada juga kentang rebus yang sudah dihaluskan untuk ditambahkan ke saus gado-gadonya. Daripada berlama-lama, langsung kita pesen gado-gadonya. Dan tidak lupa kita beli minum biar nggak keserutan. Di sini saya mengambil sinom dan juga sari kedelai. Ini enak banget kalau misalnya dipadukan dengan gado-gadonya pasti. Mari kita tunggu gado-gadonya dan selamat makan. Kita udah pesen gado-gadonya, kita tinggal nunggu gado-gadonya disediakan. Sayangnya kita nggak bisa ngelihat gimana proses pembuatan dari gado-gadonya ya. Jadi kita tunggu aja dulu gimana penampakan dan penampilan dari gado-gadonya ini. See you. Oh ya, terima kasih. Nah, inilah dia penampakan dari Gado-Gado Arjuna. Di sini banyak banget sayurannya ya, ada selada, kubis,
bunga kol, kacang panjang, tauge, berbagai macam sayuran lainnya. Ada juga tomat, kentang rebus, telur rebus, tempe, tahu. Kemudian di atasnya ini diberikan kerupuk udang, ada juga emping, dan pastinya ada juga sambal untuk memberikan kesan pedas pada gado-gadonya. Satu porsi gado-gado Arjuna ini dibanderol dengan harga 22.000. Dengan porsi yang kalau menurut gua cukup banyak, rasa dari gado-gado ini itu juga enak banget kalau menurut gua. Tapi kameramen gua bilangnya biasa aja sih. Tapi kalau menurut gua ini gado-gadonya enak banget. Oh ya, jadi di gado-gado ini juga di atasnya itu diberikan taburan bawang goreng ya, untuk menambah rasa dan aroma dari gado-gado ini agar lebih nikmat. Nah, lihat nih guys, bahan-bahannya. Nah, itu ada telurnya, ada juga lontong. Tadi lupa disebutkan ya. Ada lontongnya juga, ada kentang, ada tauge yang dicampur. Nanti ini cara memakannya itu semua bahan dicampurkan menjadi satu, agar ketika disantap itu akan memberikan tekstur, rasa, dan kesan yang luar biasa banget waktu dimakan. Nah, daripada berlama-lama, kita langsung cobain gado-gado Arjuna ini, mulai dari bumbunya sampai keseluruhan bahannya. Langsung aja kita santap. Selamat makan. Oke, kita udah dapetin satu porsi gado-gado Arjuna, banyak banget ya. Kita bakal cobain keseluruhan makanannya ini, tapi pertama-tama mulai dari bumbunya terlebih dahulu. Kita coba ya. Wow. Wah, enak sih sumpah. Ini kerasa banget kacangnya, kecapnya, seasoningnya kerasa banget. Dan yang paling gua suka dari saus kacangnya, ini masih ada tekstur kacangnya, jadi masih ada renyah-renyahnya. Nggak bener-bener halus banget. Gua suka banget rasanya yang kayak gini. Kita bakal cobain bahan-bahan yang lain, kita makan jadi satu. Oke, kita cobain semua bahannya ya. Ada tahu, ada lontong, ada kentang, ada taugenya, seladanya, dan juga sambal plus saus kacangnya. Kita makan jadi satu, oke? Mari makan. Jadi kombinasi antara keseluruhan dari bahan-bahan dengan saus kacangnya dan juga sambalnya itu benar-benar nikmat banget. Kalian mesti nyoba. Kita habisin ini dulu, setelah itu kita pulang, oke? See you, ciao. Diakhiri dengan minum sinom. Nah, sinom ini minuman tradisional Indonesia, disebut juga jamu, terbuat dari kunyit dan juga asam dan rempah-rempah lainnya. Mari minum. Thank you guys udah nonton Food Venture kita dari awal sampai akhir. Yang terpenting jangan lupa untuk subscribe, follow Instagram kita, follow Instagram gua. Dan jangan lupa juga untuk like, komen di bawah, kasih kritikan, masukan apapun itu yang bisa membangun channel ini jadi lebih baik. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-temanmu agar teman-temanmu tahu makanan-makanan enak yang ada di Surabaya. And for all, I'm grateful for all food today. See you next Food Venture. Ciao. NANI? Dan kita bakal cari salah satu makanan Surabaya. Kita langsung aja cari ibu-ibu yang jualnya. Oke, kita sudah kita udah habisin semangginya dan sekarang kita bakal cari lagi makanan khas Surabaya, yaitu rujak. Nah, tapi rujak yang satu ini tuh pernah sempat viral. Nah, kenapa kok bisa viral? Apakah rasanya enak? Gimana pernah anjay? Oke, kita sudah sampai di posisi. Thank you guys udah nonton Food Venture-nya dari awal sampai akhir. Dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe. Nah, subscribe ya. Lagi. Saya ceguan aku, Mas. Follow Instagram kita. Follow Instagram gua.
Aku aja Allah. Thank you guys sudah nonton vlog Fonter. Jangan lupa untuk like, komen di bawah, kasih masukan, kritikan, saran. Dan jangan lupa untuk share ke teman-temanmu agar teman-temanmu tahu makanan-makanan enak yang ada di Surabaya. And for all, I'm grateful for all food today. See you next week. Makanan enak yang ada di Surabaya. And for all, I'm grateful for all. Agar teman-temanmu tahu makanan-makanan enak yang ada di Surabaya. And for all, I'm grateful for all food today. See you next week later. Ciao.